Assalamualaikum. Assalamualaikum. Let's take a look at Sahabat Kehidupan's casual conversation. Sahabat kehidupan. Atas kurang kiri, kiri atas. Baru mau bergerak udah berhenti. Ketika bergerak full kelebihan. Pusing-pusing dah. Iya kan. Jadi ada istilahnya di kilometer setengah mili. Kilometernya. Ini kalau begini udah ada gambaran belum dalam benak Pak Supri nih? Belum. 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 Ini langsung aja nih tanpa ada istilahnya ada konseptor lah gitu ya. Tanpa jadi sekenanya lah. Ketika gergaji mau apa bentuknya nih terserah ya suka-suka ya. Iya. Belum didesain dulu. Dia apa desainnya nggak ada. Karena saya bukan konseptor, Ya. saya seniman. Oh seniman. Itulah bedanya seniman sama konseptor ya. Seniman juga perlu ada inspirasi kali. Oh, inspirasi ya. Iya. Inspirasinya kan tadi pas perjalanan pulang. Oh gitu. Oh berarti ketika dia ingin merancang ini, ya kan? Inspirasi sama konsep kan beda apa gitu. Awalnya kan dari inspirasi dulu. Iya. Inspirasi. Jadi itu kan adanya kan di bawah alam sadar kan? Ya. Oh gini-gini mah hayal. Ya kan? Sadar dong. Iya, nggak maksudnya baru dengerin otaknya otak yang kiri lebih dominan ketimbang otak yang kanan. Oh betul, gitu kan wah ini. Ketika ingin mengaplikasikannya baru otak kanan bekerja nih. Oh gitu. Oh saya mau buat ini. Nah, kan mikir nih otak kiri. Nah, ketika mau merealisasikan ini, wah berarti otak kanan, oh bentuknya seperti ini. Jadi antara konsep dan aktual beda. Biasanya lebih inspirasi dari Iya, iya benar itu betul. Ketika itu benar. inspirasi timbul. Inspirasi timbul, narasinya timbul, idenya timbul, baru aplikasi gitu. Dan saya kalau bicara konsep biasanya berbarengan. Oh, berbarengan. Ya, berbarengan. Iya, jangan sampai nanti ada kesannya cuma ada silang namanya. Omdo, bukan ya. omdo. Kalau mikir doang. Mikir doang. Angan-angan. Iya, sana ada Kalau angan-angan kan hanya ya, dipikirin. hanya sebatas angan-angan ya. Betul. Gitu. Maka itulah bedanya antara niat, ya kan? Apakah niat itu hitung pahala? Belum, baru niat, baru keinginan. Tapi ketika niat itu dibalik dengan tindakan, baru ada pahalanya. Kan gitu. Oh, jadi kalau niat Dasar berpikirnya ya, kita saya mau berniat mau ke sono, baru berniat, ya kan? Tapi ketika niat itu dibalik dengan tindakan, nah itu baru pahala. kalau niat mau sedekah belum dapat Belum pahala. tentu, karena kan yang pertama kan inna a'malu binniyat. Amal itu tergantung niat. Berarti kan ada amal gitu kan? Amal, niat. Innama a'malu binniyat kan gitu. Sesungguhnya amal perbuatan itu tergantung niat. Ketika amal perbuatan ini bisa dinilai, berarti ada niatnya benar kan? Kalau kita kembalikan seperti itu, maka itu, oh aneh juga saya bilang. Oh benar juga nih kalau gitu saya bilang. Benar, karena kalau cuman sekedar niat doang, itu baru kan namanya keinginan. Saya ingin mau makan, baru keinginan. Ketika sudah melaksanakan, berarti kan sudah kita merasakan manfaatnya. Oh, gitu ya. Gitu ya. Iya lah, berarti gitu. Jadi logika begitu begitu. Makanya orang sekarang salah kaprah gini. Yang penting niatnya loh. Kalau hanya sebatas niat, kita nggak berbuat apa ya sama juga bohong. Tapi ketika kita sudah berniat, sudah melaksanakan niat ini dong jadi dong. Kan yang baru dihitung niat itu dia panjang. Iya, ya. Benar-benar. Yang pagi juga ngerti juga ya. Yang dihitung, yang dimaksud dihitung nilainya itu niat yang niat untuk kebaikan aja Pak. Nah, itu gimana itu? Kalau untuk niat buruk enggak. Walaupun dia niat buruk, Oh, tapi gitu. belum dilaksanakan, Oh, amalannya iya. enggak dihitung. Oh, gitu. Tapi kalau dia niat baik,
walaupun baru niat itu udah dihitung, walaupun udah diamalkan. Oh gitu. Yang tadi Iya panjang, panjang. seperti yang tadi kayak misalkan mau niat salat tahajud, Iya. tapi ternyata bangunnya subuh. Iya. Nah itu udah dihitung, Nah, udah dihitung Pak Ustadz. Jadi bu, silakan nggak masalah. Itu kan pendapat dia kan. Iya. Yang kalau saya punya pernah gini bahwa niat itu akan mendapatkan nilai positifnya ketika ada amalan. Karena hadisnya jelas, innama a'malu biniat. Amal itu tergantung niatnya, gitu. Ya kan? Berarti apa? Harus ada amal ini, tidak hanya sekedar niat. Mungkin beda penempatan kali ya. Karena gini, kalau kita melihat kasusnya nih antara siapa namanya, Kois, ya, Kois. Ketika Kois itu sedang di orang kaya, janda, cakep, banyak harta, ada pemuda naksir. Nah, pemuda ini dia pengen menikahi si Kois ini karena cantik, kaya gitu kan, sehingga berhubungan Koisnya ini pergi hijrah, otomatis si pemuda ini ikut hijrah. Kan dia kan punya berniat nih, wah saya pengen nikahin Kois supaya kita dapat kebahagiaannya. Artinya si pemuda ikut niat janda gitu kan, ikut Kois untuk hijrah. Nah, dari peristiwa itu saja kita udah bisa kesimpulan. Dia mendapatkan hasil apa yang dia dapatkan ketika dia ingin menikahi Kois, dia ikut berjihad, berhijrah. Artinya apa? Ada tindakan kan? Nah, itu asbab bulunya kenapa niat itu ada. Coba dikaji lagi deh. Saya baca berkali-kali, baik Syarah Arba'in sama Nawawi, saya baca tuh. Oh gitu. Dan itu juga yang dikatakan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim dalam bukunya Madad Solihin, saya baca. Niat itu seperti itu. Niat akan mendapatkan pahala ketika sudah ada amal perbuatan dilakukan. Kalau hanya sekadar batas niat, itu baru keinginan yang kuat, belum ada pahala. Nah itu, saya ada dua referensi ya. Pertama sarahnya Imam Nawawi sama Arba'in. Ada cuma dua bukunya, saya baca itu berulang-ulang. Ketika ada yang berpendapat dia silakan, kenapa? Itu kan pendapat dia gitu. Ini kan pendapat juga kan, nama juga. Jadinya kita mau mengambil pendapat yang ini, silakan, mau mengambil pendapat ini silakan. Ambil pendapat gitu. tapi pendapat tadi lebih ini ya, lebih mempunyai dasar gitu. Iya. Aku kan cuma ngomong aja. Ya, boleh cari lagi ya. Niatnya juga cuma biar panjang doang. Nah disitulah innamal a'malu biniat. Jadi Iya. niatnya biar panjang. Iya gitu, jadi kan. Ini sama begini, Pak Supri berniat ingin membuat dekorasi dengan pembuatan pot di rumah. Dia kan punya angan-angan. Apakah akan kesampaian? Dia cuma sekedar angan-angan doang. Hasilnya apa? Nggak ada, karena angan-angan. Ketika itu sudah diwujudkan, wow, nilainya berubah jadi bernilai, jadi berharga gitu. Oke, seperti ini. Jadi meminjamkan gimana tadi? Iya, silakan kita diulang lagi. Ini menurut definisi Pak Supri sedang memotong atau membelah nih? Membelah. Nah, membelah. Jadi Lebih cocok membelah berarti Iya. kan, ketimbang memotong. Karena mungkin kalau bahasa gini, antara memotong dan membelah, mungkin kalau kita sederhanakan hasilnya kali ya. Kalau membelah itu mungkin agak ringan tenaganya, kalau memotong perlu effort, ya. Dengan memotong, belah kan beda membelah. Jadi kalau membelah tuh sudah tersedia gitu loh, dan kesannya nggak ada tantangan kalau membelah. So, kalau memotong, ya bisa gitu, bisa. Oh, saya tanya dulu sama dia nih, ini memotong membelah gitu kan? yang jelas sih ini gergajinya sangat bermanfaat. Iya jelas itu bermanfaat, benar. Makanya saya bayarin aja gimana? Apakah itu
tipenya mau membelah, mau memotong, yang penting selama itu bisa digunakan bermanfaat jadinya. Itu udah lain lagi misalnya. Jadi buat apa ada gaji memotong dan membelah kalau nggak bisa bergerak gaji? Kan namanya bohong. Jadi nilai gaji itu nggak ada harganya. Jadi berbicara tentang fungsi ya. Walaupun belinya di Poncol. Ya Pak Bang Dul ya. Bang Dul, Ya. gini nih. Apa sih yang menjadi visi dan misi sahabat kehidupan? Oh, maksud pertanyaannya Pak Ustadz Sonta ini mungkin seperti ini ya, apa visi dan misi dari sahabat kehidupan? Bang Dulo, itu yang saya tanyakan, apa visi dan misinya sahabat kehidupan? Gitu maksud saya. Pak Haji, mau kemana? Ini ngobrol kayaknya perlu dipisahin ya. Oke, untuk kali ini penjelasannya saya coba di channel kami yaitu Sahabat Kehidupan. Visi dan misi channel Sahabat Kehidupan yaitu mengajak sahabat seantero jagat raya alam semesta ini Ya. untuk dapat berpikir luas tanpa batas serta tidak menindas. Waduh, jadi banget banget ya, luas, lugas, tanpa batas. Ini kayaknya perlu dijelasin lebih jelas lagi. Wah, beneran jadi panjang ini pembahasan. Perlu dipisahin kayaknya ini mah. Jadi begini, saya mungkin dari pertanyaannya Pak Ustadz akan jawab satu persatu dan akan saya kupas satu persatu. Iya. Dimulai dari luas dulu ya. Iya. Nah, begini. Coba luas itu apa Pak Ustadz? Silakan dijelaskan. Ya, ini mah saya bertanya, saya juga yang menjawab. Kalau saya bilang luas, itu ibarat orang nari gini, nari-nari. Ini luas ini. Orangnya itu harus luas. Ya benar Pak Ustadz. Seperti yang sudah Pak Ustadz jelaskan, Pak Ustadz gambarkan serta Pak Ustadz peragakan, yaitu luas dalam artian bisa disamakan penari ya, penari yang luas. Begitupun sahabat kehidupan. Sahabat kehidupan di sini punya maksud luas, yaitu keluasan berpikir, keluasan penyimpulan pendapat, keluasan inspirasi. Silakan tanpa batas, tanpa menindas. Nah, Jadi itu psikologinya gitu. Ketika ada pertanyaan dan dia menjawabannya sampai jeda, artinya dia masih berpikir kira pas nggak nih apa yang saya utarakan gitu. ini pawakan Pak Ustadz juga termasuk luas. Begini luas, gemuk kali. Nah, Jadi kalau Pak Ustadz pengen tahu visi dan misi konten Sahabat Kehidupan, konten Sahabat Kehidupan itu ingin mengajak baik itu pengarang cerita, pemain dari film Sahabat Kehidupan itu, maupun pemirsa seantero jagat raya semesta ini berpikir lebih cerdas, luas, serta luas. Ya, itu mungkin ya yang saya maksud gitu.
gaji mau diapain nih? Mau dipinjemin apa mau dikasih, ya kan? Kalau mau dipinjemin, kalau rusak ya nggak masalah gitu. Nah kalau mau dikasih, ya barang bekas mau dikasih kan nggak bagus. Harusnya kalau mau ngasih itu barang yang lebih bagus, bukan barang bekas kayak gini. Gitu maksud saya. Oh gitu. Nah terus kalau misalnya orang yang dipinjemin nih Pak Ustadz. Iya. Nah kita kan meminjamkan barang nih Iya. sama seseorang. Iya. Contoh Pak Ustadz tadi minjemin gergaji sama Mas Bro. Iya. Lantar kalau gergajinya tumpul, nggak tajam atau giginya ada yang patah, bagaimana Pak Ya Ustadz? itu udah resiko. Namanya orang bilang minjem, barang minjem dipakai, ya pasti rusak lah, itu resiko udah itu udah. Berarti misalnya kita meminjamkan sesuatu ke orang, Iya. kita mesti siap barang kita itu rusak gitu. Iya, secara psikologis gitu. Jadi agar masyarakat kita bodoh, ya barangnya dipinjem, barang dipakai bagus-bagus, barangnya utuh. Kalau rusak ya sudah, gitu. Nah di situ jadi ada nilai pahalanya, gitu buat kita. Mungkin dari argumentasi yang disampaikan dari Bang Sonta tadi sangat bagus. Jadi dua kriteria dari niat meminjamkan itu yang pertama meminjamkan dengan rasa ikhlas. Definisinya mungkin kalau kita meminjamkan sesuatu, entah itu barang ataupun yang lainnya, kita harus siap dengan resiko yang kita terima apabila terjadi kerusakan pada barang yang kita pinjamkan. Yang kedua, mungkin kalau kita meminjamkan sesuatu yang tadi, apakah itu berbentuk barang atau yang lainnya, kalau kita tidak didasari dengan rasa ikhlas, mungkin ada rasa kedongkolan yang kita rasakan. Ya mungkin mudah-mudahan barang yang kita pinjamkan dengan orang yang kita pinjamkan itu mempunyai rasa tanggung jawab yang lebih untuk bisa mempertanggungjawabkan kerusakan yang dia perbuat. Jadi dua kriteria itu yang mungkin yang bisa saya tangkap dari argumentasi yang disampaikan oleh Bang Sonta. Ini kan penjelasan terkait dengan kalau kita meminjamkan barang, contohnya barang gergaji. Nah sekarang kira-kira bagaimana kalau kita ingin memberikan hadiah atau gitu, memberikan lah itu seperti apa ininya bahasannya? Gitu. Langsung, nah ini nih contoh nih tukang gas nih, ilustrasi ini kelihatan nih, dia memberikan yang terbaik, kan dia memberi tuh gas penuh, nggak mungkin kan dia memberi gas yang kosong, pasti yang diberi gas yang ada isinya. Nah itu ilustrasi bagus tuh, akan memberi, dia akan berikan yang terbaik walaupun ya seperti itu. Ujung-ujungannya bayar. Walaupun bayar nggak masalah ya, karena kan kita memberi, kan dia memberi yang terbaik. Bahwa dia yakin bahwa gas yang diberikan kepada orang ini adalah gas yang terbaik, ada isinya, bisa digunakan gitu. Sedikit saya tambahkan, untuk hakikat pemberi, kita harus memberi barang yang bagus, kalau bisa yang terbaik.